Iya, berarti Bapak di surga ini kan pembunuh ini. Harus Bukan dibunuh pembunuh lah. Yesus Siapa itu yang biar bilang sah. Kan pembunuh? begitu. Siapa bilang pembunuh? Loh. Masukmu waktu penyaliban itu nggak kasus pembunuhan itu? Bukan dia yang membunuh, Jawab. tapi iblis yang lah. Apanya itu? Karena Apanya dia itu? diri untuk menebus manusia dari dosa harus ada korban penebusan. Makanya kau baca itu. Sejak Perjanjian Lama. kapan kau digadaikan sama Yesus? Sejak kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabuh-ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin ibadah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Kristen untuk berdebat ya. Sesama Kristen mereka berdebat. Ada ini Bu Runi. Kalau sudah Bu Runi yang debat seru ya. Jadi umat Islam cuma ngompor-ngompori. Dan kita nontonnya pun sampai ketawa ke TV, lucu gitu ya. Nah ini umat Islam ya wajib nonton supaya tahu mereka saja yang Kristen dari semenjak lahir bingung siapa Tuhan mereka, bingung siapa sesembahan mereka, ya kan? Nah ini kok yang Muslim kadang-kadang ada juga oleh karena perempuan, oleh karena laki-laki, karena menikah mau jadi Kristen kan bodoh. Gitu. Jadi kita nonton ini sampai ketawa-tawa nih kamu Muslimin ya, sampai berguling-guling nontonnya tuh. Baik kamu Muslimin, demikian videonya. 16.000 orang jadi upetinya bagi YHWH. 32 orang untuk apa ini 32 orang upetinya bagi YHWH? Ngerti nggak kau tahu tadi kau siapa itu YHWH? Musa, wajar dia laki-laki kan? Karena dia juga memiliki jabatan menjadi Elohim atau Allah. Ini masih ayat yang kecil ku kasih nih, banyak lagi ayat yang lain. Ini ayat kecil bersingkat. Coba ayat yang lain. Kau baca sendiri ya. Kau coba ada yang lain. Kau bacalah, kau sok-sok kali kau. Iya. Ini dia. Kalau ini nggak mau aku meladeni ini, Bang. Biarlah dia mampus di neraka itu. Kau yang harus ke neraka. Kau agama kamu diskusi baik-baik, Bang Siadian. Mau diskusi baik-baik nggak ini? Mau diskusi baik-baik nggak? Ya itu anak-anak Bung Yesus itu mana diskusi baik-baik itu, main berteriak-teriak begitu. Iya, belum saya sempat ngomong dia teriak terus. Maklumlah kau, biasa aku melayani KKR, jadi kuat-kuat suaraku. Kau pelan-pelan Bu Bruni, saya kan pakai handset ini, sakit telingaku, pelan-pelan sajalah kakakku. Biar pergi dulu setan yang ada di pikiranmu itu. Selama ini kau puji-puji, haleluya aku bilang itu. Kami ini kau puji-puja itu si Yahweh itu. Mbok Bruni, saya ini lagi cari kebenaran, bukan untuk mencari perdebatan. Kebenaran itu adalah Yesus. Sampai hari ini kamu belum memuliakan Yesus. Kamu tetap mengatakan Yesus anak binatang, anak si Musa, anak malaikat. Mampu kau? Sekarang sudah kasih tahu samamu. Kami kemarin kan ada masuk di room Muslim itu. Kami mempertanyakan. Jangan dulu di room, selamatkan dulu dirimu. Mampu kau mengatakan Yesus itu anak binatang? Apa? Siapa yang bilang? Nggak ada saya bilang. Loh, jangan anak domba itu apa itu? Domba itu manusia itu domba itu? Mana tahu, karena saya kan tidak membaca Bible, karena kami kan makanya kau baca Bible. Kebenaran. Yang jujur lah Roberto, mosok gak baca Bible. Ya ada sedikit-dikit. Ya udahlah, begini aja lah Pak Bruni. Jika Anda berasumsi seperti itu, ya udahlah lanjutin aja. Yang bukan asumsi, data yang ku kasih semua tadi itu Bang Roberto. Jadi kitab Judaism ini disatukan dengan kitab Injil. Kitab Injil ini pun sudah banyak asumsi bapak-bapak gereja. Iya, saya tahu. Nah, juga jadi kau perlu membaca supaya bisa kau berdiskusi bagi orang-orang Kristen lainnya, terutama pendeta. Iya, bisa, enggak begini, kalau bisa kita jangan
Jangan menghujat itulah Loh, sesama kita. Yesus yang mengatakan setiap mereka yang percaya mengusir iblis dalam namaku. Makanya jangan heran kau kalau Yahweh itu kupijak-pijak. Kuhancurkan dalam nama Yesus. Yesus yang memerintahkan itu. Ngerti nggak? Kau sudah menghujat itu. Kau menghujat Yesus, kau tahu ayatnya itu setiap mereka yang percaya kalau mau mengusir bersuci iblis gantian dalam Bang namaku. Ya udah, Sama kamu apa sih sebetulnya? Kau apa saksi Jehovah kamu? ya gantian. Yang saksi Jehovah itu kau, kau yang menyembah Jehovah. Kalau kau dia ada di Indonesia sudah ditangkap kau. Loh, Jehovah kuhancurkan dalam nama Yesus. Saya kau udah ditangkap ke keluar di Indonesia kau. Kau di mana kau tinggalnya? Di Indonesia lah. Hmm. Di mana? Saya mau tahu dulu kau siapa kau. Sinilah biar motong entok kita Kau di mana makan kau? ayam. Kau Sinilah di mana kau? di Indonesia. Di Indonesia di mana? Ini mau diskusi bang atau apa ini? Tidak, saya mau Pelaporan. tahu kau siapa. Kau Ya, pijak aku kau. murni Yesus. YHWH kau pijak. Silakan Ustaz Ya Alif. iya, dia Biarin dulu, iblis. biarin dulu. Kamu kalau di Indonesia kau nggak mulut kau nggak begitu. Kau orang Batak apa kau? Dalle kau. Menaklukkan diri kepada Muhammad, sesungguhnya kamu sedang menaklukkan diri kepada Allah. Luruskan aja bang. Kalau dia salah, Akunya nggak jelas. bang. Orang Kalau dia kalau mau diskusi jangan begitu, jangan menghujat begitu. Kalau dia PR begitu lagi manusia. luruskan aja pakai data bang. Kalau dia salah. Dia sering buka room tapi roomnya nggak laku. Kamu pergi ke Arab nyiumin batu. Roomnya dia nggak laku, makanya dia datang ke room Aku kamu. mana jualan aku di rumah. Mana kau cari koin kau supaya kau bisa makan? Gak usah kau ketawa kau. Aduh. Gak usah kau ketawa. Jangan gitu Bang Zagian. Kalau mau diskusi, Roomnya dia tidak laku, Ketimbang makanya kau dia beli datang ke ayat room kau, kamu. pendetamu kau Jangan. kasih makan ya kan? Bang Syagian, Bang Syagian, Bang Kenapa? Syagian, Bang Syagian, Bang Syagian. Kau kan hasil jangan ternak ditanggapi. pendetamu. Biarin aja lah. Kenapa rupanya di rumah? Ya bagus lah kalau nggak ada Biarkan aja lagi, lah. berarti nggak ada yang mau dilayani kan begitu. Kau sepele bego kau. Nanti dia Siapa yang bakalan menyembah dapat bego? Kau atau dapat aku? itunya. Aku Yesus yang kusembah. Akal sepele bego, dia itu sepele bego dia itu, pemalim dia itu. Ada bahan ini bang, Iya, kasihan. iya. Kasihan nanti dia bang. Jangan nyerang pribadi terus. Kalau mau diskusi Jangan bang, Syagian. jangan bang. Biar kita bertanya. Dia Saya tanya lagi dulu cari agamanya kebenaran. dia apa? Dia Kristen enggak, Islam enggak? Dia nggak ada agama bang. Dia, jadi kalau enggak ada agama ngapain dia bahas-bahas agama orang lain? dia Kristen, itulah pengikut yang Yesus saya- dia. Baru Kalau pengikut Yesus kenapa dia bilang pijak-pijak YHWH? Nah benar. ya, karena Yesus bukan YHWH mungkin kata Ya, ajaran Yesus yang dia ikutin apa? Ya udah gini aja Pak Syaki, luruskan aja dia. Oh Anda salah, ini loh yang benar. Oh, Bahkan saya naik ke roomnya dia itu, luruskan dia itu. Dia itu Ya, nggak salah. dia cuma tahu teriak-teriak aja. Ya, Anda juga teriak-teriak nggak pakai data, luruskanlah pakai data. Apa yang ditunjukkan, tunjukin dong. Anda sendiri tunjukin. ngapain? Anda sendiri ngapain? Nggak pakai data? Siapa? Ya, luruskanlah. Saya sudah bilang sama dia itu, dia tanya dulu agamanya apa dia. Coba saya tanya dulu ya. Nah, tanya Baru dulu. nih, ini lagi mau nanya, tapi Anda yang ngomong. Ngapain Katanya mau nggak minta ditanya. Kristen agama saya. Nah itu Kristen. Kristen apa dia? Tanya Kristen apa? Jadinya kamu jadi tukang cium-cium batu itu yang saya bilang. Bisa nggak sih nggak nanya langsung aja kan? Silakan. Dia Kristen dulu apa tanya kamu? bang, gereja mana dia bang? Tanya dulu dia. Kau gereja mana kau? coba itu suara guguknya di ini, ada suara guguk di belakangnya itu. Kristen apa dia? Bang Syagian, suara Oh. guguk itu Bang Syagian. Jangan dibelokin. Biarin aja deh. Enggak, mengganggu ada suara guguk di belakang itu. Pak Siaga yang udah dijawab, dia Kristen bang, udah dijawab Kristen sama apa dia. dia? Kristen apa? Jawabannya Banyak baru nih. Kristen, God Children itu juga Kristen itu. Emang Kristen banyak jenisnya bang? Banyak. Oh, Sama banyak, kayak Bang. Islam juga banyak jenisnya juga, Islam juga banyak jenisnya. so ini namanya kau soto Islam banyak jenisnya. Gimana ceritanya?
HTI ada. Itu jenis Islam HTI itu. Nah iyalah, sekte-sekte Islam. Yang kalian buka ini dia Eden itu kalian itu apa? Kenapa Islam itu? Ini namanya kau nggak punya ilmu tapi sotong. Loh. Ya sekarang coba sebutkan jenis-jenis Kristen. Silakan. Banyak jenis Kristen, saksi Yehova. Ya, apalagi? Ya, Children of God. Apalagi? Ya, Katolik, Protestan. Banyak. Apalagi? Lah, kok data apalagi? Cuman segitu. Banyak sekte-sektenya itu. Apa ada lagi? yang Pentakosta, ada yang Pantekosta. Ya terus? Apalagi? Udah cukup lah itu sama kau. Oke. Nah, Boruni masuk di mana itu Boruni? Kristen mana Boruni? Children of God dia itu. Iya. Ya kau jangan sok tahu tentang orang, tanya dulu orangnya yang ngomong. Begini Bang, kalau Kristen itu harus memiliki paham Tritunggal. Itu ya, cuman kalau saya KTP-nya masih tetap Kristen, belum beralih kemana-mana. Dan sekarang saya hanya bersekutu di rumah, karena kan ada ayatnya, aku tidak hadir di buatan tangan manusia. Jadi gereja saya sekarang saya tutup. Mbak Bruni. Tutup. Apa kau tutup? Ya iyalah. Mbak Bruni. Ntar dulu, satu-satu. Roberto, ntar dulu. Udah ini clear nih, si Agian sama Bruni udah clear. Udah Children of God dia itu. Lo nggak boleh nuduh orang begitu dong. Lah, Yang sebenarnya saksi Jehovah itu dia kan menyembah Jehovah Bang. Yahweh itu Jehovah itu. Itu dia. jadi Tuhan anak-anak dia Mereka yang sempat. nggak mengerti. Kau yang nggak ngerti. Kau Kristen apa? Nanti bolak-balik itu pertanyaannya males. Apa pertanyaan? Enggak jelas kau apa. Emangnya Yesus bawa Kristen? Dia itu, Bang, si Agian, beliau ini udah 30 tahun lebih di Tritung. Dia tidak bisa memahami konsep Tritunggal itu. Hanya dia bingung, dia menemukan nih. Jadi Bang, jadi Bunda baru ini. Nggak usah jadi biarin aja dia. Baru nih, jelasin sama dia. Saya jelasin, Bun. Saya mau jelasin diskusi Bible aja Bang, bukan soal denom. Ya, yuk. Saya tanya dulu kau kerja apa? Jelasin dulu kerja kamu di mana? Sekian biar saya aja, Bang. Roberto, ntar dulu Pak Roberto. Si Agian dulu baru Anda naik. Sabar dulu, minum dulu. Aku juga udah batuk-batuk nih. Iya. Bruni nggak apa-apa, jawab aja gereja apa. Ya, bekas gerejanya. Saya HKBP, Huriya Kristen Batak, Jakarta. Saya Jakarta. Ya, oke. AKBP Jakarta. Kalau Bruni? Saya di Riau Bang, Riau. Oh Riau. Nama gerejanya nggak ada ya? Bagaimana? Oh tadi udah saya ucapkan. Nanti Oh, udah saya diucapkan tadi, Pak. Udah diucapkan tadi. Gerejanya ditutup sudah itu katanya. Oh, gereja Bruni ditutup. Iya, dia kan pendeta, Bang Andi. Dia pendeta. Ada sertifikatnya. Dia sertifikat odong-odong itu buatan sendiri itu. Nah, inilah kau belum lihat, kau belum teliti terus kau ponis orang, nggak bagus Saya itu. sering masuk ke roomnya dia itu. Baguslah kalau seujur, Pak. Saya sudah sering masuk ke roomnya dia itu. Sekarang Bu Boruni, Anda percaya nggak Paulus di Damsik ketemu dengan Yesus, Boruni? Tidak. Akan ada suara dari langit, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Gimana itu? Tipologi. Pak Siagian ada komentar? Tanya dulu Alkitabnya dia apa, bukunya dia apa. Waduh, yang udah masuk materi kok mana sih? Itu kan tertulis di Alkitab itu. Jadi kalau dia memahami Alkitab itu dari mana? Dia tidak jelaskan bahwa kitabnya Bible. Dengar dulu, semua yang ada di Alkitab dia bantah semua.
Ya, kalau begitu, Bang, kalau mana ini? Pak Siagian kalau ada begitu ya luruskanlah. Yang Kan benar sudah yang seperti apa? Kan udah saya luruskan. Tanya dulu dia kayak apanya Bu? Kapan Anda luruskan? Anda dari sini naik cuma marah-marah kok. Oke, itu saya apa? baca dulu Bang. Ya, silakan. Matius 24 ayat 23. Ya. Waktu itu jika orang berkata kepada kamu lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Kan ini klaimnya Yesus. Ya, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu lihat, Yesus ada di Damsik atau Yesus ada di sana. Jangan kamu percaya, atau Yesus ada di HKBP. Jangan kamu percaya, kan begitu. Tidak ada pernah bilang Yesus ada di HKBP. Biar agak paham kau. Kalau yang Tadi nggak kan paham, baca pertama di sana di sini. tanya dulu Alkitabmu apa yang kau pakai sekarang apa? Buku Ya apa yang- udah, ketika kau iyakan perkataan Paulus, berarti kau sedang menjustifikasi Yesus penipu. Kan begitu, iya kan? Sesuai data ini? Kurang lebih begitu. Yesusnya pelin-pelan dan juga penipu. Siapa yang bilang ada Yesus di sana, Yesus di sini? Kan ini perkataan Yesus ini kepada Iya, kita. kalau ada yang beritakan Sementara ada Paulus Yesus. mengklaim dirinya dengar di dulu. Damsik ketemu. Pak Siagian nggak ngerti Bible, Pak Siagian mah. Kalau ada mengatakan sekarang itu ada Yesus di Amerika, sekarang dikatakan ada Yesus di Israel, ada Yesus di Afrika, itu baru dikatakan itu Yesus palsu. Kalau pada saya zaman dulu itu Yesus dikatakan dia sendiri yang datang turun ke bumi. Iya. Ayah Lagi, bagaimana? taruh dengerin dulu bacaannya. Baca lagi deh, 24-nya, 23. Saya sudah bolak-balik nih. baca itu, udah bolak-balik saya baca. Ntar dulu abangku, biar dibaca dulu ya. Nah gitu ya. Bahasa Indonesia loh ini, silakan Borong nih baca lagi. Sudah dibaca, saya sudah baca itu, nggak penting dibaca. Tolong Anda dengarkan dulu. Ron Bang Rahman. Ya, bagus loh kalau mendengarkan baik-baik gitu loh. Silakan Borong nih, Matius 24 tadi. Yang nggak punya agama kalian percayai. Udahlah. Pada Jelas. waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Yesus ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Tanda-tanda yang dahsyat berarti mujizat-mujizat, siapapun bisa kan, itu karena memakai nama Yesus. Jadi menurut Boruni, kalau ada orang ketemu Yesus, itu pasti bukan Yesus asli, begitu ya? Begitu ya Boruni? Tergantung Bang, itu kita lihat dari buahnya, yang dikatakan oleh Paulus tidak selaras dengan buah yang ditunjukkan oleh Yesus, begitu. Jadi Paulus mengaku ketemu Yesus di Damsik, menurut Anda gimana? Sesat. Oke, silakan Roberto ditanggapi. Tadi Anda mau ngomong, silakan Roberto. Saya ini kan tidak ada bawa data, jadi saya ingin bertanya aja ini abang, boleh kan? Ya begini Bu Sampai ini. makan asam untuk mengendalikan mereka ini. Iya. Kan saya kan lagi mencari kebenaran tentang Yesus. Ya betul nggak salah dong saya bertanya. Ya begini kan Mbak Burun itu kan katanya kan Izin dulu Roberto. Yesus. Bisa nggak Anda baca Matius 24 dulu? Bang, saya 24, 23. HP saya cuma satu abang. Dari tadi kan saya udah bilang. Saya ingin bertanya dulu. Waduh. Ya silakan, biar aja ditanyanya Bang. Ya silakan. Mbak Burun ini kan bisa bukain data ya. Kita kan sesama jenis salah satu. Sesama penyembah Yesus. Penyembah saya lain lah. Kamu kan Yesus beda lah. Kalau Mbak Burun ini Kalau abang kan penyembah masih sembah Yesus. patung kan begitu. Enggak lah, itu kan cuma simbol. Ya samanya itu Bang, abang cium, siap dicium Sama kasih dengan duit kan agama begitu. sebelah kan gitu juga. Dia nyembah. Ya patung, mendingan itu kan kayak karena gitu simbol. Bang. Jelas Bible melarang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun.
Begitu. Apalagi sekarang kita sedang sterilkan nama-nama yang tidak disematkan kepada Yesus. Begini kan, saya kan kemarin ada diskusi juga itu, Mbak Bruni bisa nggak tanggapin? Gini kan Mbak Bruni itu kan nyembah Yesus ya. Tapi Mbak Bruni itu mengikuti enggak ajaran Yesus? Betul. Tapi kata orang Islam kan itu ada, kalau kita itu kalau mengikuti Yesus itu kan harus mengikuti perintah dia kan. Di situ kan ada dituliskan, ada itu dia bersujud. Apakah Mbak Bruni juga bersujud? Iya, saya kadang-kala bersujud. Berarti Mbak Bruni bukan Kristen berarti. Ya saya pengikut Yesus ya, namanya sama Tuhan ya saya bersujud. Gimana maksud abang aku Dia kan apa namanya, bersujud jingkrak-jingkrak, menyembah bumi loh. lompat-lompat gitu. Saya disuruh baca di buka data waktu saya di rumah itu. Saya buka, iya benar ini. Bang, maksudku begini, apakah dosa bersujud? Aku tanya dulu abang. Berdosakah kalau kita bersujud? Enggak ada sih. Nah itu kata sujud ini ya, pernah pengalaman saya tahun itu masih tahun 9 mau ke 98 lah. Saya itu puasa 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu nggak makan minum. Nah di situ entah kenapa saya totalitas bersujud menangis. Saya hanya bisa mengatakan Yesus ampuni dosaku. Mbak Bruni makan babi nggak? Bapak. Mbak Bruni makan babi nggak? Makan babi? Iya. Iya, saya makan babi. Kenapa? Tapi kan di situ saya disuruh baca kan, di situ dilarang. Dilarang makan babi gitu? Iya kan, berarti bukan pengikut Yesus jadi ya, karena dia. Bukan, Yesus Tuhan bagi saya bang. Begini bang, yang jelasnya kalau saya sekarang ini ya lebih suka hanya makan telur sama sayur. Itu saya lebih suka kacang-kacangan itu ya. Tapi kalau saudara-saudari saya mungkin saya berkunjung ke rumahnya tidak ada makanan alternatif yang lain, disuguhkan babi ya saya makan gitu sekedarnya. Jangan berdosa kena makanan itu ya. Jadi maksudku nggak usah disentuh lah soal makanan ya kan. Kalau emang benar mengikuti Yesus setia kan otomatis kan harus diikuti. Macam saya kan nggak mengikuti, nggak menyembah Yesus ya, kami kan nyembah Allah kan. Jadi kami tidak mau macam Bu Bruni. Berarti tadi Roberto mau menyembah Allah Katolik ya. Iya. Jadi gimana? Kan Mbak Bruni itu kan soal tidak makan babi itu adalah ajaran Paulus bang. Jangan salah. Enggak ada dari mana. Yesus tidak ada mengajarkan masalah makanan. Tapi kalau Paulus iya. Tentang kejadian itu Petrus bersama dengan Paulus. Saya tahu kan. Kalau ayat-ayat Bible kan saya tahu. Gimana ini nggak makan babi, mana ini yang makan babi gitu. Kalau abang mau tahu, anak-anak saya itu semua nggak makan babi. Anak-anak saya ya, karena dulu saya orang disiplin membaca Bible anak-anak saya. Mbak Bruni itu apa nama ikut Yesus kan, perintah dia kan. Tapi kan di situ saya baca juga waktu masuk komal sebelah kan, dia bilang itu kan puasa nggak? Saya bilang nggak puasa, kata saya, karena bukan pengikut Yesus, kata saya, bukan nyembah Yesus, saya menyembah Allah. Jadi Pak Bruni puasa nggak? Ya tadi kan saya sudah ngomong, saya memang suka puasa saya. 3 hari 2 malam saya nggak pernah nggak makan minum. Benar. Udahlah bang, soal puasa itu intern saya dengan Tuhan. Cuman karena saat Anda bertanya saya jawab. Panjang lebar, terima kasih penjelasan. Orang yang nggak kenal Yesus saja puasa loh bang. Sebenarnya untuk kesehatan. Iya siap. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang pesan saya, Anda nggak usahlah kasih persembahan ke gereja, itu aja. Iyalah. Fokuslah kepada Yesus, hentikan Kita untuk kan menghormati, menghargai patungnya. Kita kan gini, nggak bisa memaksa orang, itu kan cuma kan dari hati. Bukan soal memaksa, itu pilihan Anda, mau lakukan silakan, mau enggak silakan. Bener, kalau ente menjawab begitu ya bisa. Ya udahlah, makasihlah abang-abangku. Saya lagi mencari kebenaran lagi, nanti saya gabung lagi. Kena kan? Nah, Anda tadi katanya nggak nyembah Yesus, nyembah siapa? Ya udah, saya lagi sama Bu Bruni, bang Islam.
Orang Islam ya. Oke, lanjut. Batak, botak. Yang penting saya sudah paham. Haha. Makasih. Parjalakan. Ya, halo. Ya, agamanya apa bang? Oten. Oh, Oten. Mau diskusi dengan Mbak Boru? Iya, sama Boru. Mau bertanya bagaimana? Kita mau nanya. Oh ya, kayaknya ada Gurunda. Ya, silakan. Panggil gurundanya, silakan. Naikkan dulu gurundanya. Enggak. Silakan dulu dengan Boru nih. Oh ya, Boru nih. Anda Kristen kah atau Iya, betul. iya. Di sini kapasitas Anda menjelaskan kekristenan atau gimana itu? Terserah Bang, mau kapasitas apapun. Mau bahasa tadi TK bisa, mau bahasa anak yang akademik Bukan, silakan. tadi Anda katakan bahwa Paulus mengajarkan tidak makan babi. Emang ada? Emang ada dikatakan Paulus tidak mengajarkan tidak makan Oh, babi? bukan Paulus, ralat ya. Koreksi ya. Itu ajaran Jangan Judaism. asal ngomong. Iya, jangan asal. Iya. Saya kan sudah bilang ralat, udah saya ralat. Anda nggak mau menghargai itu? Kalau tadi tidak saya tanya itu tidak akan Anda ralat kan begitu? Ya jelasnya Anda baca dulu. Ya jelas. Kan Anda Saya yang kan salah. sudah ralat. Iya. Judaism itu yang tidak makan babi. Jangankan babi, lele itu nggak bisa dimakan. Patin, onta. Silakan yang lain. Tadi pun saya sudah warning itu si Roberto. Soal makanan nggak usah disinggung-singgung lah, udah saya bilang. Kita masalah kebenaran saja. Selama ini pendeta sudah sinode udah berhasil menternakkan, membangun organisasi di tengah organisasi. Indonesia ini organisasi dunia, masuk lagi ke pemerintahan, berbau ketuhanan, kan begitu? Ngeri loh Bang. Maksudnya gimana? Anda sadar nggak kalau Anda itu bayar pajak di tengah-tengah sinode yang Anda tempatin? Udah, nggak usah bahas di Kristen itu semua agama berlaku. Udah, Anda nggak Semua sosok. agama, maaf, Semua orang agama. Islam pakai pajak nggak di Islam? Boleh saya tahu Ya pajak. ketepatan lintas Ya, pajak. ini bahasan ini? Sedekah itu pajak bagi orang itu. Jangan salah Anda. Enggak ada Saya pajak mau mendapatkan perpuluhan. jawaban dari Muslim. Enggak ada perpuluhan, enggak ada. Bahasa diperhalus saja itu. Itu kan kewajiban. Pajak itu enggak kewajiban enggak? Enggak, pajak itu berhubungan dengan pemerintahan. Iya. Ada konsep pajak enggak ada. Yang Itu ada kewajiban tidak. Kewajiban tidak. Zakat itu pun tiap tahun, bukan tiap masuk gereja. Aku bilang sedekah, zakat itu kan kewajiban. Apa itu? Lain kalau zakat, sedekah. lain Waduh. zakat, lain pajak. Ngerti nggak kau di situ? Iya, itu sukarela bahasanya. kalau zakat. Jadi yang mau Anda terangkan yang mana? Pajak yang seperti apa? Coba dulu. Pajak yang seperti apa? Ya perpuluhan lah. Mosok nggak ngerti. Perpuluhan tiap minggu. Perpuluhan itu tidak diwajibkan itu. Siapa yang bilang diwajibkan? Wah, orang Kristen banyak di sini yang bilang diwajibkan. Tidak. Saya sebagai orang Kristen tidak pernah diwajibkan, bahkan saya tidak pernah membayar perpuluhan. Waduh, teman-teman Kristen di sini banyak yang diskusi itu. Saya salah satu orangnya. Saya tidak pernah wajib. Tanya dulu gereja apa? Sukarela, iya. Jangan Anda bilang wajib. Tapi di gereja mana bang? Ya, saya aliran karismatik juga saya ini. Oh karismatik Itu ahlinya yang lebih perpuluhan bang. fatal. Karismatik. Iya. Anda mau kalau tidak percaya Anda boleh berkunjung. Karismatik Itu itu yang lebih perpuluhan fatal, wajib Bang. loh. Aduh gimana ya? Anda ini percaya atau tidak? Saya itu di gereja kami tidak pernah diajarkan itu perpuluhan itu wajib. Bahkan tidak ada satupun. Bisa dicek itu. Nah, bentar. Apakah pendeta Anda cacat atau kismin sehingga harus Anda santuni dengan kolekte yang Anda berikan atau ucapan syukur atau segala macam?
Itu kan tidak diwajibkan. Tadi kan saya sudah katakan itu tidak diwajibkan. Siapa itu Jadi sukarela. kalau ke gereja Anda itu dengan tangan kosong, nggak ada kasih apapun begitu. Ya saya kasih, kalau saya punya saya kasih, kalau tidak punya apa mau dikasih? Iya. Sungguh nekat Ketawa. yang nyata Anda ini. Ih. Siapa bilang itu harus dikasih? Kalau kita tidak punya, banyak kok orang Udah, yang yang jelasnya mau Anda kasih atau nggak kasih, aku kasih ayatnya ya. Yesus mengatakan, yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yang Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya, bukan ke gereja. Ya, ibadah yang murni ya. Tapi kalau mau ibadah yang kotor nggak apa-apa, ke gereja aja. Oh, jadi Anda tidak pernah gereja gitu? Ya saya tutup gereja saya supaya orang pergi ke tempat-tempat orang susah gitu loh. Masuk ke topik aja deh. Kenapa Mbak Boruni tidak percaya Paulus? Paulus inilah yang paganisme dan mengatakan Yesus itu disalib dan dilahirkan. Jelas di Filipi itu Paulus yang lahir pada hari ke-8. Dan yang kedua, dalam bahasa mulut besarnya si Paulus, dia mengatakan, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Ya, aku sudah disalibkan. Apakah adegan itu sudah terjadi? Atau masih hal-hal kapasitas kata bualan atau gimana gitu ya. Tapi kalau saya pelajari di data itu sendiri, dia sedang membual pada waktu itu, masih membual. Baru nanti di akhir-akhir kalimat dia di tulisan ini mengatakan darahku sudah tercurahkan begitu. Jadi Boruni nggak percaya. Mana dan bagaimana? Boruni nggak percaya Yesus disalib. Ya enggak, bahkan dilahirkan pun tidak. Oleh karena sudah terdeteksi penipuan daripada Paulus, kan begitu. Ntar dulu. Oke, silakan. Apa sih nih? Perjalanan, silakan diluruskan. Ya, berarti Anda ini bukan seorang Kristen. Udah, jelas itu fix. Anda bukan Kristen, Anda tidak percaya. Bagaimana disebut Ingat, Anda Kristen? Kristus membutuhkan perawan suci. Anda ini pria atau wanita? Itu ajaran Paulus itu. Kristus membutuhkan perawan suci. Berarti laki-laki suci atau kotor tidak dibutuhkan. Oke, dalam perbuatan, dalam denotasi, itu konotasi dulu. Denotasi. Apakah Anda lepas dari perbuatan dosa? Apakah Anda orang paling steril dan suci? Ya jelas tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Nah, Anda nggak masuk, Bung. Nggak masuk, Bang. Nggak masuk. Nggak masuk. Hanya perawan suci, berarti nggak pernah disentuh. Dosa. Ya, nggak pernah disentuh dosa. Atau karena dalam konotasinya yang tidak pernah mengeluarkan anak atau masuk barang ke dalam vagina, nggak tahu lah. Tuh ya. Yang cacat nggak boleh. Anda masih mau mengikuti ajaran Paulus dengan data-data itu? Dan yang kedua, jangan coba-coba lihat perempuan yang licin kau ngences atau ada keinginan scroll-scroll AP, ada adegan hot, ya, mengingini saja kau sudah berdosa, berzina. Paulus mengatakan diserahkan kepada iblis, ke maut, neraka. Terima? Itu ajaran Paulus loh. Kamu gereja mana? Kamu gereja apa? Enggak. Boruni Jangan gereja tanya apa? gereja apa, kita diskusi. Karena banyak ayat-ayat yang tidak diekspos oleh pendeta. Ntar dulu, bro, nggak usah nanya gereja. Dengerin. Nggak usah nanya gereja, luruskan aja itu Ya boleh, argumentasinya. karena boleh saya bertanya karena dia Kristen mengaku. Berarti kau nggak bisa meluruskan argumentasi dia pakai data loh. Makanya saya tanya karena dia tadi mengatakan dia Kristen, makanya saya tanya dia gereja apa. Kan nggak salah saya bertanya seperti itu. Udah dijawab 67 kali udah dijawab sama dia. Mana dijawab tadi sama? Aku belum mendengar dia gereja apa. Soalnya Setiap naik tanya gereja, setiap naik gereja doang yang ditanya-tanya. aku kan tadi nggak naik, aku belum datang, jadi aku nggak tahu. Jadi aku mau nanya sama dia gereja apa. Kan nggak Luruskan salah. aja dulu, dia nggak percaya Paulus. Anda percaya nggak? Ya, itu urusan dia kalau dia tidak percaya Paulus. Sekarang gini, apa motivasi Paulus
Apa untungnya Paulus mengatakan seperti itu bagi dia? Kan dia tidak ada gunanya sama dia. Jadi Justru kamu lah percaya Paulus. Apa yang mendasari kamu kau percaya ya saya Paulus? percaya dengan kata dia karena dia tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya, dia tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Nah, oke, gitu dong menjawab. Karena tidak mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Gitu loh Tidak. jawabannya. Udah cukup. Bahkan Sekarang dia kau diam dulu. Kau Nah, percaya bisa jelaskan. Paulus Tadi kan karena Paulus tidak mengambil keuntungan dirinya sendiri. Ada lagi selain itu? ya jelas itu salah satunya. Salah Tadi satunya. Yang keduanya ada nggak? dulu lah biar dijelaskan. Yang keduanya ada nggak? Kalau cuma satu? Bentar maaf Ya, ya, silakan. saya lupa. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ketika Anda iakan perkataan Paulus ketemu di Damsik dengan Yesus, berarti ya Anda sedang mendukung Paulus. Sementara Yesus Anda buat menjadi penipu dan pendusta. Tetapi ini Yesus jelas mengatakan bapak segala pembunuh dan pendusta adalah Paulus. Anda Jelas itu kesaksian Paulus, Apa? aku Enggak. adalah seorang pembunuh. Kan begitu? Ya apa untungnya Paulus mengatakan seperti itu? Apa keuntungan bagi dia kalau dia berbohong? Kan tidak ada. Apa untungnya kau bilang? Dia sedang menyesatkan seluruh dunia mengenai penyaliban Yesus. Ngerti kau? Ini kocak-kocak. Dia yang mengajarkan di kekristenan kalau Yesus itu lahir dari selangkangan dan dikandung daripada YHWH atau Roh Kudus. Dia sudah meracik mengenai doktrin kelahiran dan kematian kebangkitan Yesus. Sempat Yesus mati 3 hari, nggak ada peradaban kita sampai hari ini. Masalah penyaliban semua manusia punya masalah. Jangan kau besar-besarkan menjadi kapasitas salib. Open camp dulu kau tengok dulu salibmu seberapa besar. Sempat kau minum makan kawin. Ngomong-ngomong salib kau lari jalur muka bukan Kristen. Sesat kau memang. Bukan jalur, aku sedang memberitakan samamu. Jangan Apa yang mau kuberitakan? Apa yang mau kuberitakan? Beritamu lari. Kok lari? Kristen adalah pengikut Kristus. Siapa itu? Paulus. Tapi diarahkan dia kepada Yesus. Kau tahu mengenai pengkanonan Bible ini? Diambil kitab Judaism, disatukan, dilagakan dengan asumsi si Paulus. Bapak-bapak gereja juga masuk. Menjadi orang-orang teolog yang sudah memix ajaran ini sehingga manusia banyak yang menjadi ateis. Bingung. Paganisme. Kalau dia nurut. Nah, udah sesat itu ajaran itu. Tak dari mana kau belajar seperti itu? Gereja-gereja, persatuan gereja-gereja tidak ada yang pernah menjelaskan seperti itu. Jadi ternaknya pendeta. Berlanjutlah kak. Pemahamanmu dapat seperti itu dari mana itu? Kristen apa kau? Enggak Kristen kau itu namanya itu. Coba ulang lagi burung di Yohanes 8:44 maksudnya apa ya? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Oke. Kalau Ya, jelas iblis adalah bapak segala dusta karena iblis mengajarkan berbohong. Tidak ada yang salah dengan kata-kata itu. Baru 1 Korintus 4:15 Si coba Paulus bacain. pendusta. Coba 1 Korintus 4:15 coba baru. Siapa yang mengaku bapak di sini? Paulus. Baca dulu lah. Satu Korintus 4:15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Ini 2 Korintus ya. 1 Korintus 4 ayat 15. Ya.
Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Siapa yang mengaku bapak dalam Kristus siapa? Waduh. Baru siapa Paulus. itu? Berarti anak Yesus kan bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Berarti Paulus Terus bapak, tadi Yesus anak. Tadi Yohanes 8:44 yang mengaku bapak apa tadi? Kata Yesus, iblislah menjadi apa? Bapakmu. Bapakmu. Terus yang mengaku bapak dalam diri Yesus siapa? Paulus. Paulus. Terus yang iblis siapa? Oh, Yesus. Luruskan itu parjangan, silakan. Ini main data Waduh. kita. Data, jangan framing lah. Itu Paulus Udah, berbicara baca Bapak. sama dia Wahyu, itu nggak mempan sama dia. Kau itu bangsa apa Kalau kau, mau Parjalan? kubacakan. Aduh, Oh, Kau, iya. kau bangsa apa kau? Bangsa apa Wahyu kau, Parjalan? 3:9 itu. Tar dulu. Udah selesai Baru tugasku dibiarkan. samamu. Biarkan dulu dia luruskan tadi data itu. Silakan bro. Habis ini baru pindah. Silakan. Tanggapi Yohanes 8:44 sama 1 Korintus 4:15. Silakan mau perjalanan. ditanggapi. Ada apa yang salah dengan perkataan itu? Berarti kau nggak nyimak tadi. Ya, apa yang salah dengan perkataan itu? Kan tidak ada. Apa perlu diterangin Paulus ulang ya? berbicara tentang Berarti benar Bang Andi. Itu adalah Berarti bapak, benar. bapak segala dusta. Ya bener ya. Memang itu adalah bapak segala dusta. Karena dia mengajarkan Dia baca dulu dari 41, jangan langsung 44 dari 41. Bentar dulu Pak baca Siaga. dulu. Satu-satu Pak Siaga izin ya Bang ya. Satu-satu lah. Kalau Roma 3 nomor 7 baru siapa? Di sana yang berdusta baru. makanya Kalau membaca Alkitab. Dengar dulu bro. Membaca itu jangan satu-satu ayat. Baca perikopnya dari awal. Itu berbicara tentang apa? Ya kalau Jangan begitu Ya udah, silakan. kau yang baca satu perikop biar kami Kalau dengar. gitu silakan Biar Anda dengar baca ya. satu perikop. Anda Kita lain nunggu. membacakan. Saya tidak. Kebetulan saya tidak tahu apa di sini. Ya kau sendiri nggak punya modal. Suruh baca satu perikop. Nyuruh-nyuruh doang. Basu baca dari 41 aja. Biar jangan gagal paham. Ya kau sendiri nggak membaca kok. Dan kan suka mempremi. Ya mending pakai data daripada nggak sama sekali. Ya lanjut. Ya begitu dong. Nah, silakan si Pak Siagian. Apa yang mau disampaikan Pak Siagian? Ganti pemain. Dia kan su baca-baca. Dia baca dari 41. Jangan nyuruh Anda yang baca lah. Dia tadi kan dia ngambil dari 44. Dari 41 dia baca. Sudah baca dari 41. Anda lah yang baca, kan nyuruh-nyuruh orang sih. Anda punya Bible kan di situ, tinggal baca, Banyak luruskan. bibir saya. Kenapa? Banyak bibirku. Iya bukalah, dibaca abangku sayang, dibacalah. Tapi buat apa saya terangin sama dia itu, dia tidak punya agama. Wah dia Kristen loh, sadarkan. Dia nggak ada lari. Ntar dulu Pak, jangan. Anda udah pas tadi, kasihlah kesempatan Pak Siagian. Atu-atu ngomong enak, kedengeran. Kalau tumpu-tumpuan kan juga kayak stereo gitu loh. Gimana Pak Siagian mau baca Yohanes 8:1 sampai 44? Kita butuh berapa menit itu waktunya itu Pak? 1 sampai 44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin apa baru? Ingin menyakiti atau menganiaya aku. Jadi siapapun yang ingin menganiaya Yesus, ya dialah iblis yang menjadi bapaknya. Jadi bapaknya iblis loh. Jadi menurut Yesus yang berbuat jahat itu ya iblis, gitu maksudnya. Benar nggak itu baru? Iya. Ah, benar. Mm-mm. Jadi yang mengaku bapak di bumi ini adalah iblis ya. Ya, salah satu Paulus yang mengklaim dirinya bapak. Nah, itu bukan tulisan Paulus sih, Yohanes itu kalau jadi Paulus. 1 Korintus 4:15 Pak. Tadi Yohanes
Sekarang Ya kan bersambung ke sono. kayak nyemot lompat-lompat. Ya udah Pak Syagian jelasin dulu, silakan. Ini Pak Syagian dari tadi ditunggu ada diem aja. Tunggu. Yohanes 8 ayat 44. sudah baca dari 41 aja 40. Ya silakan dibaca Bang. Mana dia? Siapa itu Buruni apa itu? Anda lah yang baca. Dengarin, tetapi yang karena kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah Bapa. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan kepadamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak melakukan hal zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang bukan untuk kehendakku dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia, sebab udah sampai ke 44 ya Pak ya. Jadi di sana itu yang membuat kejahatan apa kriterianya Pak? Yang ingin membunuh Yesus? Ya, orang-orang apa itu? Orang Farisi itu. Ya, disebut apa Pak dia itu? Disebut gelar apa dia? Farisi. Digelar apa dia tadi itu? Iblis lah menjadi bapakmu. Terus? Jadi ada bapak disebut iblis yang ingin menganiaya Yesus, betul? Ya, bapaknya dia iblis, sama saya Buruni. Yesus ini bapaknya iblis itu. Nah, jadi ada bapak disebut iblis yang ingin menganiaya Yesus, gitu ya? Nah, ya kalau kamu menganiaya Yesus bapak kamu jadi iblis sama itu. Iya, betul. Jadi orang yang mengaku bapak, ya menganiaya Yesus. Mengaku bapak. Yang mau membunuh Yesus bapaknya jadi iblis. Karena dia mengaku bapaknya adalah Tuhan. Nggak apa-apa. Jadi yang membunuh Yesus di tiang salib itu bapaknya adalah iblis ya. Bapaknya adalah iblis ya. Jadi tentara Romawi itu bapaknya iblis. Iya betul. Belum. Jadi secara tidak langsung iblis bacanya itu. Jadi Buruni Yesus ini bacanya sepotong-sepotong. Jadi secara tidak langsung iblislah yang memegang peranan penting, pelaku utama dalam pembunuhan Yesus, betul? Betul. Jadi kehendak iblislah Yesus mati, betul? Kehendaknya dia sendiri. Kehendak siapa? Kehendak dia sendiri. Bukannya kehendak iblis tadi Pak? Mengikuti yang apa yang sudah diwahyukan. Saya ulang lagi ya Pak ya. Dia meninggal dia Pak, dia bilang bahwa dia akan dibunuh. Pak Syagian, saya bisa mundurin satu langkah lagi Pak. Yang membunuh Yesus itu berarti iblislah bapaknya, betul? Betul. Berarti iblislah yang mempengaruhi sehingga dia membunuh Yesus, betul? Siapa? Iblislah yang mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh Yesus, betul? Betul. Jadi keinginan iblis lah sehingga Yesus mati di tiang salib, betul? Keinginan bapak. Bapak siapa nih? Bapak iblis atau bapak siapa? Allah bapaknya. Allah bapak. Bapaknya Yesus yang menginginkan Yesus ini mati, bertahu kau. Berarti bapaknya Yesus ini iblis. Nah, pinter si Boru kan ini. Itu konsep yang kau bawa, Syagian. Pinter si Boru. Makanya baca dari atas tadi.
Dari gak usah kau jauh-jauh Makanya kalau bacanya, baca Anda dari membuat YHWH ini, bentar, kalau Anda membuat YHWH ini bapaknya Yesus, karena kan program bapaknya Yesus ini supaya dikorbankan, kan begitu, dengan kapasitas penumbalan supaya terjadi penebusan. Ngerti nggak bahasaku ini? Ya, jadi Anda sedang dijebak di sini. Jadi pasti itu yang saya bilang itu, Yesus itu nggak ada punya bapak. Yesus itu satu-satunya Tuhan. Jadi kalau kau bilang ada bapaknya Yesus, berarti memang benar-benar iblis. Berbau jadi aroma makanya. Dan sentralnya adalah iblis, begitu. Ngerti nggak? Jangan kau lompat-lompat, makanya baca dari atas jangan. Tadi. Di TKP pun bapaknya, kalau Anda membuat YHWH ini bapaknya Yesus, dan si YHWH ini memang terkenal sadis dan radikal. Bahkan dia mesum. Itu dia Syagian. Makanya kau baca Bibel itu, pahami supaya kau bisa bernarasi. Nah, dengar dulu. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan akan datang bukan atas kehendakku sendiri. Dari mereka dialah yang mengutus aku. Apabila apakah yang mengutus Yesus siapa? Biar dulu dia baca dulu terus. Yesus siapa untuk disalibkan? Makanya dengar dulu, kau dengar. Baca dulu. Terusin Pak, terusin. Siapa bapaknya? Baru ntar dulu dia baca dulu. Baca lagi, baca. Jangan kau mengartikan diri apa sendiri. Pak Syagian baca terus Pak, silakan. Nah, ini tadi 844 Pak. Dan 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Karena dia tidak bisa menangkap firmannya, makanya dibilang iblis adalah bapak. Jangan diterangin dulu Pak, baca aja dulu 44. Ya sudah, sampai situ aja. 44 nggak dibaca. Nggak usah dibaca. Nah, dengar. Kok menghindari 44? Dengar saya baca. Ya. Tapi harus satu perikop. Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Silakan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Oke, baik, cukup. Tunggu. Jangan bilang cukup. Sebab ia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan cukup Bapak, udah sampai poinnya. Antara 43 sama 44 itu poinnya di situ. Artinya gini loh Pak, dengarkan dulu. Dibaca dong, jangan cuma comot satu-satu. Dengarkan dulu Bapak, gantianlah bicara ya Pak Syagian ya. Di 43 itu Pak, kalau ada orang berbuat baik, itu Bapak di surga lah yang menghendakinya, kan intinya di sana. Betul. Kalau ada orang berbuat jahat, Bapak iblis lah yang menjadi pelakunya. Iblis lah yang menjadi bapaknya. Ya. Jadi ada dua Bapak di sini Pak, Bapak iblis sama Bapak di surga, betul? Ya betul. Pinter. Sekarang yang mempunyai peranan penting pembunuhan Yesus, Bapak iblis atau Bapak di surga? Keinginannya dia. Keinginan siapa? Bapak siapa? Ya itu kayak apanya iblis. Jadi keinginan jadi Bapak iblis Yesus mati. Itu keluar dan datang. Baru nih. Jadi saya ulang kembali. Keinginan Bapak siapakah Yesus mati di salib? A. Bapak di surga, B. Bapak iblis. Ya kenapa kau tanyakan itu? Ya karena barusan Anda baca tadi datanya. Pertanyaanmu jadi lain-lain. Nggak mau, dia kejebak. Kacau ini. Tahu yang kacau. Yang menghendaki kematian, penyiksaan terhadap manusia, iblislah bapakmu. Tapi yang menghendaki kebaikan, kasih sayang, Bapak yang di surga. Ada dua Bapak, Bapak baik sama Bapak iblis.
Pertanyaannya, kehendak Bapak siapakah Yesus mati di tiang salib? A. Bapak iblis, B. Bapak surga. Silakan. Nah, Bapak untuk Yesus mati di tiang kayu salib. Nggak mau menjawab. Dosa. Kagak mau menjawab, Bapak siangnya dada aja. Nah, Yesus mati untuk menebus manusia dari dosa. Itu tujuannya. Saya Iya. membahas tujuannya tujuan situ. dulu. Ini Ya, apalagi? yang menghendaki dulu. Nanti mati tujuannya apa? Kita bahas yang menghendaki dulu, gitu loh, Pak. Sekali lagi saya ulang, itu Pak. tidak perlu. Pak, siapakah siapa pelaku pembunuhan Yesus, Pak? Ya, iblis. Iblis. Jadi kehendak siapakah Yesus mati? Kehendak Bapak di surga. Loh, Tapi iblis kok kembali balik? Nah, Kok jadi kau yang balik? balik. Pertanyaan kau yang keputar-putar. Kehendak Bapak di surga itu apakah tujuannya baik? Iblis yang membunuh Yesus karena bapaknya adalah iblis. Jadi Bapak di surga iblis gitu? Bukan. Yang membunuh Yesus bukan Bapak. Terus Iblis. siapa? Berarti Iblis. Bapak iblis loh yang bunuh Yesus. Yang membunuh Iya, berarti kehendak Bapak iblis Yesus mati toh? kehendak Bapak di surga untuk menebus manusia dari dosa. Kok bisa? Emang kehendak Bapak pelakunya? Nah, kau jangan putar-putar begitu. Kau nggak jelas pelakunya, namanya itu. Pelakunya siapa? Lanjut baru nih, pusing dia baru nih. Apa? Program siapa itu mengenai kematian Yesus? Kau nggak usah ikut. Kau campur. Kau nggak mengerti kau itu sama sekali. Jawab dulu, program siapa itu mengenai kematian, konsep kematian atau penebusan ini? Dari zaman apa semenjak ada apa ini sudah harus ada penebusan. Nah, bapaknya Yesus ini siapa? Dari perjanjian lama sudah ada kurban bakaran, kurban penebusan dosa. Kalau kau berbuat salah harus kau memotong kurban bakaran. Kau gak, makanya Dari kau dulu udah gak kami kerjakan lah, karena aku orang Batak aku. Siagian, kau orang Batak. apanya kau? Kau gak Batak. Orang kau. apanya kau? Kau lihat di sisi Agian, Iyalah, bagaimana kau suka tanya mula. lagi saya? Udahlah, aku orang Indonesia. Kau bangsa apa kau? Bangsa apa? Bangsa Amerika. Ah, udah penipu kau, bapak segala penipu. Kau yang adalah penipu. sibilis, kau lah Kau yang sibilis penipu. itu. Kau bilang kau orang Amerika. Ya udahlah, Kau Amerika dia. bilang kau orang Batak tahu. Kau bilang kau Amerika Indonesia. penipu. Kau yang penipu. Kau nggak jelas. Ya nggak kau terimanya aku orang Batak. Jadi ku bilang lah aku orang Indonesia, KTP ku memang Indonesia. Iya. Kalau kau Batak mana marga apa kau? Baik bikin margamu di situ. Baru nih Yesus. Marga apa kau? Ah, nggak mata rombo di sini diskusi Bible. Nggak usah lah diskusi bawa-bawa suku, Nah, Pak. Diskusi kita sudah diskusi, tapi Kembali kepada Yohanes 20 ayat 17, jelas ada datanya di situ. Pergilah Apa? kau kepada bapakmu dan bapakku. Kenapa? Jadi jangan kau bilang bapaknya Yesus nggak ada sesuai dengan kepercayaanmu ya. Tadi kan udah kejebak kau itu. Tapi Kenapa? itu tadilah kau harus bertahan. Kenapa? Yohanes, bapak segala pembunuh itu adalah iblis, kan begitu. Sementara Yesus ini kan yang kau pahami, dia harus ditunjangi, disalib baru saja di Tuhan. Ayat 20. Oh berarti Yohanes 20 itu ya. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nah ini. Jadi memang parah. Terus? Karena Yesus itu keluar dan Sebab masuk aku dari belum Bapa. pergi ke. Iya, maksudku siapa yang memplanningkan, yang memprogramkan mengenai penebusan ini? Itunya pertanyaanku. Bapak di surga. Iya, berarti Bapak di surga ini kan pembunuh ini. Harus Bukan dibunuh pembunuh, Yesus siapa itu yang biar bilang sah, kan pembunuh? begitu. Siapa bilang pembunuh? Loh,
Maksudmu waktu penyaliban itu nggak kasus pembunuhan itu? Bukan dia yang membunuh, Jawab. tapi iblis yang lah. Apanya itu? Karena Apanya dia itu? diri untuk penebus manusia dari dosa harus ada korban penebusan. Makanya kau baca itu. Sejak perjanjian lama. kapan kau digadaikan sama Yesus? Sejak kapan kau digadaikan? Kapan kau digadaikan? Semenjak Adam Sama si berbuat iblis dosa. lah, sama iblis. Berarti di sini Semenjak Adam berbuat dosa. Adam berbuat dosa, ya kan? Sementara Yesus katakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kenapa bukan sebelum Adam dan Hawa? Lah, kok sebelum Adam dan Hawa? Bagaimana sih kau? Kok lalu? Nggak ngerti kau ayat-ayat. Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Coba kau bacain sampai ayat 3. Coba. Kau baca Yohanes 1 sampai ayat 3. Jangan kau lari ke sana lari ke sini kayak apa? Nyemot. Yohanes 1:1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus. Keluaran 7:1, YHWH mengangkat Musa jadi Allah. Ya, terus. Jadi kayak mana si Musa yang menciptakan langit Baca dan dulu bumi? terus ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 1 sampai ayat 3. Yohanes, kau yang baca, aku aja mulai tadi baca. Gantian Nah, lah. kau yang baca. Karena kamu yang cari apa? Gimana kalian, Bu? Ini merantau kalian. Bawa oleh-oleh terus orang. Udahlah ya. Nggak punya agama. Nah, demikian tadi kamu ini ya, di mana perdebatan itu Kristen versus Kristen ya. Seru. Wah, kalau sudah Kristen sama Kristen memang lucu juga seru ya, kita yang nonton nih umat muslim nih mau terpinggal-pinggal berebut, Tuhan direbutkan ya, padahal satu doktrin ya, satu agama, tapi sampai doktrinnya pun beda-beda. Yang tadinya doktrin itu sama menjadi seiring berjalannya waktu jadi berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan tidak ya. Nah, ini pendeta perempuan ini memang ya orangnya unik gitu ya. Kalau sudah mendebat sesama Kristen, wah berapi-api ya. Tapi ya itu tadi, banyak Kristen-Kristen tuh yang kejang-kejang ya, yang berbeda doktrin itu kejang-kejang mereka. Kesurupan, marah-marah, entah apa-apa ya. Kita umat muslim ya menonton sampai ketawa-ketiwi aja ya kan. Namanya juga tontonan unik gitu, aneh gitu ya. Nah, ini akan menguatkan umat Islam, yang dimana umat Islam itu yang imannya naik turun wajib nonton tuh ya. Di dalam kekristenan nggak ada umat Islam yang orang yang mengaku Islam lalu mau menjadi berminat untuk menjadi Kristen, itu harus berpikir nonton video ini biar waras kan gitu ya. Mereka yang semenjak lahir Kristen saja bingung siapa Tuhan mereka. Nah, ini yang Islam mau murtad kan lucu gitu ya, kan aneh. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya Ibu Dosadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah.